Halo, perkenalkan nama saya Jumelty Bungan Rara dengan NIM 19506005, kelas B Pendidikan Kimia semester 7. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah, serta jelaskan artikel yang baik seperti apa pada mata kuliah seminar pendidikan kimia. Nah, yang pertama, bagaimana cara menulis artikel ilmiah? Cara menulis artikel ilmiah dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Nah, langkah-langkah menulis artikel ilmiah yang pertama adalah Anda harus menentukan tema penelitian. Penentuan topik ini sangat penting sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Outline artikel ilmiah ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan artikel, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, memahami bahasa penulisan. Artikel ilmiah memiliki bahasa yang sedikit berbeda dari karya ilmiah yang pasti sudah sering dituliskan. Kemudian, membuat pembukaan yang menarik. Hal pertama yang dibaca oleh audiens sudah pasti adalah bagian pembukaan sebagai awal tulisan. Kemudian, menulis isi yang relevan, objektif, dan berstruktur. Di bagian isi, tulislah secara terstruktur bagaimana analisis terhadap permasalahan yang dilakukan, teori yang digunakan, fakta, serta hasil penelitian. Karena artikel ilmiah harus didasari pemikiran ilmiah, maka pastikan tulisan yang dibuat bersifat logis dan empiris. Kemudian, membuat bagian penutup yang jelas. Kesimpulan tulisan memang cenderung dianggap tidak begitu penting karena hanya menjelaskan kembali apa yang ada di isi. Tetapi, pada dasarnya, penutup mengambil peran cukup banyak dalam penulisan artikel ilmiah. Diperlukan sebuah paragraf penutup yang meyakinkan pembaca akan apa yang sudah dibahas tadi. Ini sangat penting agar pembaca bisa memahami secara penuh keseluruhan artikel yang dituliskan dan apa saja pokok pembahasannya. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara mempublikasikan artikel ilmiah? Nah, secara umum, publikasi tulisan dapat dilakukan melalui koran, majalah, tabloid, jurnal, proceeding, atau kumpulan makalah seminar yang diolah ber-ISBN dan buku. Untuk mempublikasikan tulisan, kita juga dapat menerbitkannya melalui penerbit sendiri atau penerbit indie, selain melalui penerbit-penerbit umum. Nah, cara mempublikasikan artikel ilmiah ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa publikasi jurnal, yaitu kenali penerbit jurnal yang Anda tuju, kemudian pilih penerbit jurnal yang relevan dengan topik penelitian Anda, kemudian siapkan draft artikel ilmiah Anda, dan mintalah kolega atau profesor di institut akademis Anda untuk meninjau artikel ilmiah Anda. Nah, cara mempublikasikan artikel ilmiah ini dapat dilakukan dengan yang pertama, publikasi jurnal internasional Scopus via OJS. Publikasi jurnal internasional maupun nasional via online jurnal sistem ini sudah sangat familiar bagi kalangan akademisi dari mulai submit artikel sampai tahapan publish. Untuk melakukannya, dapat menggunakan website browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Yahoo, Microsoft Edge, dan lainnya. Kemudian yang kedua, publikasikan jurnal Scopus atau WOS di Ridwan Institute. Pilihan kedua untuk publikasi di jurnal ilmiah nasional adalah ke Ridwan Institute. Dan sama seperti di OJS, di sini juga sifatnya online. Lebih detail untuk proses publikasi oleh pihak Ridwan Institute, disarankan menghubungi kontak customer service yang disediakan.
Kemudian, jelaskan artikel yang baik itu seperti apa. Nah, artikel ilmiah didefinisikan sebagai penelitian ilmiah yang disingkat atau dirangkum. Nah, artikel yang baik itu harus singkat, padat dan jelas, pembahasan lengkap dan tuntas, bersumber dari fakta atau faktual, tidak plagiat atau isinya asli tulisan penulis, dan gagasan sesuai dengan kebutuhan para pembaca. Nah, struktur artikel yang baik. Nah, struktur artikel yang baik itu seperti ada judul, abstrak. Nah, abstrak adalah inti permasalahan, bagaimana penelitian tersebut dilakukan, hasil, dan menarik kesimpulan. Abstrak sendiri ini tidak boleh lebih dari 200 kata. Kemudian, kata kunci atau keyword. Kata kunci terdiri dari kata pokok yang berkaitan erat dengan isi artikel. Biasanya ditulis dengan bahasa yang sama dengan penulisan abstrak dan ditempatkan di bawah abstrak. Kemudian pendahuluan. Biasanya memuat latar belakang suatu masalah beserta alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan mengandung uraian singkat dan lain-lain. Kemudian, metode penelitian berisi tentang metode ataupun cara-cara dalam melaksanakan penelitian seperti penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan masih banyak lainnya. Kemudian, hasil penelitian berisikan tentang hasil yang didapat setelah melakukan penelitian tersebut. Kemudian memberikan penjelasan ilmiah yang didasarkan pada pustaka sehingga masalah tersebut bisa terpecahkan. Hasil penelitian juga harus didiskusikan dengan cara membandingkan beberapa hasil penelitian lainnya. Kemudian tarik kesimpulan. Berisikan pernyataan singkat terkait hasil penelitian yang berdasarkan dengan rumusan masalah. Kemudian daftar pustaka. Dari contoh artikel ilmiah harus mencantumkan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah tersebut. Nah, sekian video pembelajaran dari saya dan diucapkan terima kasih.